Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mengatur keuangan, gimana cara mengatur uang bulanan yang setiap bulan dikirimkan orang tua itu bisa cukup 1 bulan sampai dikirimkan lagi. Jadi buat kalian semua yang anak kos atau tinggal di luar, nggak tinggal sama orang tua, semoga video ini bisa kalian dapatkan dan bisa sampai ke kalian dan kalian tonton dan kalian bisa ikutin juga di tempat kalian masing-masing. Nah, untuk tips mengatur keuangan kali ini khusus buat anak kos atau yang tinggal di luar, nggak tinggal sama orang tua, pokoknya tinggal sendiri. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja budget kalian dengan tips yang aku kasih ini. Pokoknya kalau kalian ikuti tips-tips yang aku kasih ke kalian, kalau nonton video aku ini sampai habis, kalian ikuti tips dari aku ini, aku yakin pasti uang bulanan kalian itu bisa cukup sampai 1 bulan. Nah, seperti apa tips dari aku? Kalian harus tonton video aku ini sampai habis dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk di like dan di komen juga. Nah, langsung aja kita mulai tipsnya. Nah, untuk tips yang pertama, misalnya nih kalau kalian udah dapat kiriman dari orang tua kalian udah dapat SMS nih, uang bulanan kalian udah masuk, terus kalian pasti akan buru-buru kan ke ATM. Nah, kalau kalian udah ambil uangnya di ATM, terus uangnya udah kalian pegang nih, kayak gini, uangnya udah kalian pegang, udah kalian simpan di dompet, aku saranin ke kalian jangan dulu langsung belanjain uangnya. Pokoknya jangan dulu ke supermarket, jangan dulu kemana-mana, kalian balik dulu ke kosan kalian. Nah, kenapa aku saranin ke kalian untuk balik dulu ke kosan, jangan langsung ke supermarket. Jadi di sini aku saranin ke kalian untuk balik dulu ke kosan kalian. Untuk apa? Jadi setelah kita dapat uang bulanan dari orang tua, aku saranin ke kalian itu untuk bikin anggaran bulanan untuk 1 bulan. Kalian menyusun kayak rencana keuangan, berapa uang yang kalian keluarkan untuk kebutuhan wajib, untuk jajan dan untuk menabung. Jadi kalian bikin kayak rencana keuangan gitu, biar uangnya itu kalian tahu uangnya aku beliin apa. Pokoknya kalian tahu uangnya itu ke mana-mana, apa aja yang kalian beli dari uang bulanan tersebut. Biasanya kan kalau dapat uang dari orang tua terus habis dari ATM langsung ke supermarket kan, kayak gitu, beli-beli ini itu. Jadi kayak nanti pas balik kita nggak tahu beli apa aja. Jadi mending kalian balik dulu ke kosan kalian catat apa aja yang harus dibeli, yang paling penting-penting aja, apa aja kebutuhan kalian yang kurang. Di situ kalian catat, baru kalian pergi belanja. Nah, untuk menyusun pengeluaran ini atau menyusun rencana pengeluaran ini adalah tips yang pertama. Jadi kalau kalian bikin anggaran bulanan itu, kalian harus tahu yang mana namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, terus jangan lupa juga kalian menabung dan bikin dana darurat. Nah, untuk kebutuhan primer itu kayak kebutuhan wajib banget. Misalnya kalian bayar kosan, kalau kosan kalian itu dibayar per bulan gitu. Kalau kosan aku dulu itu bayar per tahun, jadi nggak ada budget buat bayar kosan per bulan. Nah, untuk kebutuhan primer ini kayak makan, listrik, voucher, bensin ini itu untuk transportasi kita dipakai ke kampus. Pokoknya itu yang dimasukin dalam kebutuhan wajib. Nah, untuk kebutuhan sekunder ini kayak kebutuhan setelah kebutuhan wajib ini udah kita penuhi, udah kita bikin, kayak jajan. Pokoknya jajan-jajan kita setiap hari itu yang termasuk kebutuhan sekunder. Jadi kalau aku kebutuhan sekunder itu apa ya, kayak beli minum, beli baju. Kalau ada uangnya lebih beli baju, kalau nggak ada aku nggak masukin. Terus yang terakhir itu adalah menabung. Kalian juga jangan lupa untuk menabung, jangan lupa juga untuk bikin dana darurat. Kenapa kita bikin dana darurat? Supaya pas nanti tiba-tiba ada keperluan yang mendadak, kita bisa pakai uangnya. Nah, untuk menabung dan kebutuhan primer itu, kalau aku dulu, kalau udah dapat uang dari orang tua, uang bulanan itu, aku biasanya tabung dulu gitu loh.
Jadi aku bikin rencana keuangan dulu. Yang pertama yang aku tulis adalah menabung. Pokoknya menabung dulu, baru kebutuhan primer. Biasanya aku menabung itu kayak 50.000 langsung aku masukin ke dalam celengan. Terus aku bikin kayak list untuk kebutuhan primer apa aja yang aku penuhi. Terus kalau udah kebutuhan primer aku udah tulis, aku biasanya tulis kebutuhan sekunder itu di akhir. Aku biasanya langsung sisihkan uang untuk kebutuhan darurat, misalnya 20.000, 50.000 juga kayak gitu. Nah, untuk kebutuhan sekunder itu adalah jajan aku setiap hari yang aku bawa ke kampus, kayak beli air minum. Pokoknya bawa uang minimal 20.000 ke kampus kayak gitu. Pokoknya 20.000 untuk setiap hari itu aku siapin. Misalnya mau beli minum atau tiba-tiba kayak print ini kayak gitu. Pokoknya aku siapin dan aku tulisin kalau bikin rencana pengeluaran. Aku udah pernah bikin rencana pengeluaran dulu, tapi kayaknya ini udah lama banget dan kayaknya aku bakalan bikin lagi deh biar lebih jelas. Ini adalah rencana pengeluaran yang pernah aku bikin. Kalian tinggal cari aja di videonya. Pokoknya aku bikin list untuk kebutuhan primer, sekunder, tabungan dan kebutuhan sekundernya. Pokoknya aku udah tulis di sini. Kalian tinggal cari aja videonya karena aku udah jelasin di situ. Kalian tinggal sesuaiin aja sama budget kalian. Pokoknya kalian sesuaikan aja pada saat kalian bikin rencana pengeluaran atau anggaran bulanan. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua ini, setelah kita bikin rencana keuangan atau bikin anggaran bulanan itu, kalian pasti akan belanja bulanan kan? Pokoknya di sini setelah kalian tulis apa aja yang mau kalian beli, kalian cek aja apa aja nih yang kurang di kosan kalian. Misalnya kalau samponya masih cukup 1 bulan, kalian gak usah beli sampo lagi supaya lebih hemat. Pokoknya kalian tulis apa aja yang menjadi kebutuhan wajib kalian. Tips yang ketiga itu adalah setelah kebutuhan wajib itu semuanya terpenuhi, udah kalian bikin anggarannya, udah kalian beli semuanya dan udah dirasa ini udah cukup untuk 1 bulan, kalian boleh memenuhi kebutuhan sekunder kalian juga. Kalau misalnya budgetnya itu udah cukup, misalnya uang bulanan kalian itu lebih nih, dilebihkan sama orang tua kalian bisa beli baju yang kalian inginkan. Selanjutnya kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini itu biasanya agak susah dihindarin buat anak-anak kos. Aku juga waktu ngekos dulu itu susah banget karena kayak tinggal sendiri gitu. Sayang banget kalau mau masak. Jadi mending makan di luar, mending gojek ini kayak gitu, kayak susah banget dihindarin. Jadi supaya uang bulanan kita itu cukup, mencukupi dan nggak susah-susah banget pas akhir bulan, aku saranin ke kalian untuk mengurangi makan di luar. Dulu waktu aku kuliah itu aku tuh biasanya masak di rumah, masak di kos, masak nasi, terus aku beli lauk di luar kayak 5.000, 10.000, itu pun nggak habis karena udah banyak banget kan. Jadi aku akalin kayak gitu. Kalau kalian itu jadi anak kosan, aku saranin ke kalian jangan deh sering-sering makan di luar karena itu bisa bikin bangkrut. Belum akhir bulan aja udah bisa bangkrut. Jadi aku saranin ke kalian untuk kurangi makan makanan di luar. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima. Di sini itu kayak tipsnya sama kayak tips yang keempat, yaitu kurangin kurangin makan di luar. Kalau yang tips kelima itu aku saran ke kalian untuk kurangin buat jajan yang nggak penting, kayak misalnya boba harga 15.000, 10.000 itu tuh kalau kalian jajan tiap hari 15.000 tiap hari itu kayak bikin uang kita tuh kayak habis sampai kita ngambil budget buat kebutuhan primer. Jadi aku saran ke kalian untuk kurangi aja jajan kalian, kurangi jajan bobanya. Pokoknya kalian bawa air minum aja deh ke kampus, itu tuh bisa menghemat uang kalian. Tips yang keenam agak banyak tipsnya, tapi kalau kalian ikutin tips dari aku ini pasti kalian bisa menghemat uang jajan kalian.
Nah, selanjutnya untuk tips yang keenam adalah cari uang tambahan. Dulu waktu aku kuliah, kalian bisa cari di Instagram aku, di highlightnya itu pasti aku ada tulis di situ jualan-jualan aku. Pokoknya kalau kita jadi anak kosan itu harus pintar cari uang tambahan yang halal. Jadi kalian bisa jadi reseller atau dropship. Dropship itu kayak nggak pakai modal gitu. Kalian bisa jualkan barang orang, nanti kalian kasih, baru keuntungannya kalian kasih juga untuk diri kalian. Pokoknya kalau dropship, jadi reseller atau jadi admin wallship juga bisa. Atau kalau kalian punya kemampuan bisa berbahasa Inggris atau bahasa Korea, kalian bisa buka kursus atau jadi translator gitu. Nah, itu dia tadi tips dari aku. Gimana tipsnya? Gampang-gampang banget kan kita lakuin. Pokoknya kalau kalian pengen uang bulanan kalian itu mencukupi dalam 1 bulan, kalian itu harus ingat banget dan harus banget kalian bikin rencana keuangan. Kalau kalian itu bikin catatan pengeluaran, kalian harus benar-benar konsisten. Kalian bikin sesuai dengan catatan yang udah kalian buat. Kalian jangan sampai melewati batas, kayak ini itu untuk dana buat kebutuhan primer, ini untuk kebutuhan sekunder. Jadi kalian jangan sampai melewati batas. Kalian jangan ambil dana sekunder untuk memenuhi kebutuhan. Kalian jangan ngambil dana primer untuk kebutuhan sekunder. Pokoknya kalian harus benar-benar konsisten untuk bisa menyelesaikan atau bisa mengikuti catatan pengeluaran yang udah kalian buat. Nah, itu dia tadi tips dari aku, tips mengatur keuangan atau uang bulanan khusus buat anak kos. Jadi semoga video aku kali ini itu bisa kalian ikutin di rumah, bisa kalian praktekin semuanya, bisa bermanfaat buat kalian semuanya juga. Dan kalau menurut kalian video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk di like dan di komen juga. Kalian bisa komen aku buatin konten-konten apa lagi tentang keuangan. Pokoknya kalian tinggal komen aja di bawah. Terima kasih banget udah mampir ke channel YouTube aku, dan di sini aku mau ngucapin selamat tahun baru, selamat tahun 2022. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan di tahun 2022 ini itu bisa tercapai semuanya.